Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh-sungguh kita hadirkan terima kasih kita kepada Allah, kembali bisa melanjutkan aktivitas kita untuk beribadat padanya. Kita berniat yang terbaik hari ini sungguh-sungguh menata ibadah kita dengan paling ikhlas, sibuk mencari keridhaan Allah, sibuk menata di atas ilmu yang Allah maui, bukan yang dimaui oleh manusia. Karena Allah lah yang menjadi pembalas nanti kebaikan kita, bukan manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya, termasuk nikmat beramal. Hari ini kita bisa mengambil yang terbaik dengan fasilitas-fasilitas ilmu, fasilitas ketaatan. Kita dilengkapi tubuh yang sehat, niat yang tulus, pikiran yang jernih, hati yang tenang. Anak dan keturunan rumah tangga kita masih bisa terkendali. Maka jangan lagi mengeluh pada Allah, kecuali bersyukurlah kepada Allah. Memang tidak semua mau kita Bapak Ibu itu yang jadi, tapi tidak semua juga maunya kita itu yang baik. Maunya Allah itulah yang paling terbaik, maunya Allah itulah yang paling tertinggi. Mari berusaha seimbangkan antara keinginan kita dengan takdir Allah. Takdirnya Allah sesudah kita berilmu, berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka kita sempurnakan juga untuk tekad menerima bahwa itu baik. Bahkan Nabi pesankan, siapa yang hidup pagi, sudah sehat badannya, jernih pikirannya, sudah bisa dia memenuhi kebutuhannya hari itu, maka seolah dia menggenggam dunia seisinya. Hari ini kita sehat, alhamdulillah. Kebutuhan kita bisa penuhi, bukan keinginan, kebutuhan kita bisa kita penuhi, maka seolah kita menggenggam dunia itu. Jangan lagi banyak mengeluh. Alhamdulillah para bapak dan ibu, kita mulai banyak meminta 3 hal, terutama di pagi menjelang seluruh kegiatan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, titipkan ilmu yang bisa mengubah diri saya lebih baik, mengubah orang lain, mengubah amalan yang rusak menjadi amalan yang baik, mengubah amalan yang tertolak menjadi amalan yang diterima dengan ilmu. Berbekalah menghadapi perkara kita hari ini dengan ilmu. Berbekalah menghadapi waktu-waktu sebentar dengan ilmu. Karena tidak ada bekal yang paling terindah menghadapi hidup ini kecuali dengan ilmu. Yang kedua, mintalah kepada Nabi wariskan thayyibat, rezeki yang baik, rezeki yang bisa menolong kita taat, rezeki yang bisa membuat kita dekat, semakin dekat kepada Allah, semakin pandai bersyukur, pandai kita takut kepada Allah. Itu rezeki yang bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang bisa diterima. Bukan banyaknya, tapi apakah Allah mau terima atau tidak. Nah, 3 hal ini menjadi rutinitas Nabi yang kontinu terus, istiqomah Nabi
baca di pagi hari. Alhamdulillah kita rancang amal-amal kita hari ini, yang tentunya insyaAllah kalau ada yang terbaik, jangan yang biasa-biasa saja. InsyaAllah seluruh hadirin wal hadirat, kita bersyukur pada Allah yang masih bisa menghadiri majelis, masih bisa, apalagi kalau bawa suami istri, bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita untuk mengejar. Dan saya sering sampaikan, bukan banyaknya ilmu yang kita dapat, tapi keberkahannya. Karena itu ibu ya, ibu mohon maaf, saya sampaikan bukan lamanya ibu duduk di majelis, tapi berapa ilmu yang kita dapat itu ada berkah. Kalau ada berkah sedikit tapi mengubah diri kita, bisa membawa ketenangan kita beramal. Masjid Nabawi ini tandai kalau ada hijaunya Pak, itu Masjid Nabawi. Di bawah inilah tempat doa mustajab, namanya Rodal Jannah. Disinilah Nabi memiliki tempat, disinilah umat dibangun, disinilah negara Madinah diletakkan, disinilah sahabat diperbaiki hidupnya, disinilah tersiar lebih 50 negara dicetak di dalamnya ini. Di bawah kubah hijau inilah ratusan ribu para sahabat dicetak untuk ke surga. Para pengusaha-pengusaha sukses di bawah kubah hijau ini. Abdurrahman bin Auf dicetak, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang mulia, semua basicnya di masjid. Semua kembalinya, startnya di masjid, kembalinya di masjid. Siapa yang memulai sesuatu yang baik, maka falahu ajru ila yaumil qiyamah, dia akan dapat pahala sampai hari kiamat. Nah, orang lain bisa meniru kita yang terbaik. Mari besarkan hati kita Pak ya, karena ini baru hamma saja ya. Man hamma hasana falam ya'malha ya fakataballahu alaihi hasanatun kamilah. Siapa yang merencanakan sesuatu ya, tapi dia tidak bisa wujudkan, tetap dicatat. Mimpi saja dulu, cita-cita saja dulu, bertekad saja dulu bahwa masjid nanti kita itu masjid yang memang menghidupkan ruhaninya orang, masjid yang memang bisa menjadi cahaya umat, cahaya hati manusia, yang bukan hadir untuk kita, tapi dia hadir untuk umat lain. Kita concern, penuhi ilmu kita tentang masjid, sehingga kita punya kekayaan dengan masjid. Yang bapak pengurus masjid, bagaimana kira-kira itu masjid berfungsi sebagaimana fungsinya Nabi SAW membangun masjid? Karena banyak punya pengurus masjid Pak tidak punya ilmu, ya sekedar lewat saja. Kami sudah punya tulisannya cukup banyak, hampir semua hadis-hadis tentang masjid kita kumpul, kita analisa, lalu lahirlah hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid tersebut. Bagaimana peranannya memakmurkan dan menghadirkan negara, ya, bagaimana hubungannya dengan kemenangan, bagaimana hubungannya dengan kemakmuran, bagaimana hubungannya dengan kekuatan, ya, bagaimana hubungannya dengan kesehatan, olahraga. Ini semua masjid yang belum, saya lihat masjid-masjid sekarang ini masih berfungsi tradisional, belum sebagaimana fungsi masjid yang Nabi SAW itu kehendaki.